Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Setiap penguasa tidak mengizinkan sembarang orang untuk berdua dan bercengkerama dengannya, kecuali orang-orang yang terbukti patuh, setia, dan ikhlas kepadanya. Demikian itulah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan Qiyamul Lail atau salat malam itu untuk orang yang Allah berikan taufik baginya. Dan hal itu tidak diberikan kecuali kepada ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang saleh. Walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam mereka dengan sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Surat Al-Furqan ayat 64. Dan inilah di antara keutamaan dan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, di mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa melewatkan malam-malam mereka dengan bercengkerama, dengan berdua bersama Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah agar seseorang dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan Qiyamul Lail atau salat malam? Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor lahiriah, dan ini ada 4 hal. Yang pertama, tidak terlalu banyak makan, karena makan menyebabkan seseorang mudah untuk ngantuk dan tidur. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas yang membuat tubuh kelelahan dan membuat urat syaraf menjadi lemah, karena lelah bisa mendorong untuk ngantuk dan tidur. Yang ketiga, tidak meninggalkan qailulah atau tidur siang sebagai bekal untuk bangun malam, meskipun mungkin tidur siangnya tidak lama. Yang keempat, tidak banyak berbuat dosa di siang hari, karena bisa mengeraskan hati dan menjadi penghalang datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika seseorang bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Kami tidak bisa bangun malam." Maka beliau menjawab, "Kalian dijauhkan atau engkau dijauhkan oleh dosa-dosa." Oleh karena itu, setiap dosa dapat membuat hati menjadi keras dan menghalangi seseorang dari menyelenggarakan, menunaikan sholat malam, terutama mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan betapa banyak makanan yang menghalangi seseorang dari bangun malam, dan betapa banyak pandangan yang menghalangi seseorang dari membaca surat tertentu. Bahkan boleh jadi seseorang mengkonsumsi satu makanan atau melakukan satu perbuatan lalu dia terhalang dari bangun malam selama 1 tahun penuh. Na'udzubillah. Selanjutnya, faktor yang lain yaitu bersihnya hati dari berbagai penyakit hati, khususnya kedengkian, dendam terhadap sesama muslim, dan bersihnya pikiran, bersihnya hati dari berbagai urusan dunia yang berlebihan. Sebab orang yang larut dalam urusan dunia tidak mudah baginya untuk sholat malam. Kemudian yang keenam yaitu terkait dengan rasa takut yang dominan dan permanen dalam hati, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bila seseorang memikirkan jurang-jurang neraka dan huru-hara hari kiamat, niscaya tidurnya dan rasa kantuknya akan terbang. Abdullah bin Rawaha pernah mengatakan, bila hamba Allah mengingat surga, niscaya kerinduannya akan panjang, dan bila dia mengingat neraka, niscaya rasa kantuknya akan terbang. Kemudian yang ketujuh yaitu mengetahui keutamaan Qiyamul Lail, sebagaimana yang diterangkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan dan kerinduannya untuk mendapatkan pahala Qiyamul Lail menjadi semakin mantap, dan akhirnya kerinduan itu akan mendorongnya untuk mencari tambahan derajat yang tinggi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Munkadir mengatakan bahwa kelezatan di dunia ini hanya tinggal 3. Perhatikan saudaraku, Ibnu Munkadir mengatakan kelezatan di dunia ini hanya tinggal 3. Pertama, bangun malam. Yang kedua, bertemu dengan teman, yaitu teman-teman yang saleh, dan salat berjamaah.
Kemudian Abu Sulaiman berkata, ahli bangun malam, orang yang ahli bangun malam, sholat malam dan beribadah di malam hari, merasa lebih nikmat daripada ahli hiburan yang tengah menikmati hiburnya pada malam itu. Andai kata tidak ada malam, kata Abu Sulaiman, niscaya aku tidak ingin tinggal di dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ringan untuk menjalankan sholat malam dan cinta untuk beribadah kepada Allah pada malam hari. Amin ya rabbal alamin.